Perkenalkan, nama saya Malika Mumtaz, NIM saya 123. Di sini saya akan membuat video tentang penghantar bisnis dari bab 1 sampai 6. Bye. Bisnis merupakan suatu kegiatan, suatu kelompok maupun individu untuk menghasilkan suatu hal yang menguntungkan, mulai dari produksi fisik dan non-fisik sampai jasa. Perilaku bisnis dijalankan oleh perorangan swasta dan bisa juga dijalankan oleh negara dan dipiloti oleh pemerintah. Keberhasilan bisnis yang berhasil adalah bisnis yang mampu mendapatkan keuntungan baik dalam jangka waktu yang pendek ataupun jangka panjang. Tujuan bisnis. Secara umumnya tujuan bisnis adalah menyediakan produk berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta dapat keuntungan dari aktivitas tersebut. Unsur penting dalam bisnis. Unsur penting dalam bisnis ialah keinginan manusia, sumber daya, tata cara produksi, tata cara distribusi, etika. Kelebihan bisnis usaha milik sendiri. Kepuasan, kebebasan, berjalan sesuai dengan dikuasai, dapat beramal yang dengan mengerjakan orang, aturan dibuat sendiri. Kerugian bisnis, resiko kerugian terasa berat, terasa diremehkan, akan rugi, dan kinerja kita akan melemah. Selanjutnya bab 2 tentang manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha pada anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pengertian manajemen tersebut terdapat unsur tujuan, kegiatan, dan manusia. Ketiga hal ini sering disebut unsur-unsur manajemen. Ketiga unsur tersebut merupakan unsur pokok organisasi. Alasan menurut T. Hani Handako, ada 3 alasan utama mengapa manajemen dibutuhkan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik oleh pribadi maupun perusahaan. Manajemen membentuk keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Adanya manajemen akan berguna untuk mencapai efisien dan efektivitas serta menjaga keseimbangan dari berbagai tujuan. Metode penyelesaian masalah dengan ilmu manajemen. Mengetahui adanya masalah, mengidentifikasi dan merumuskan masalah, mengumpulkan data, mengolah data guna menyusun alternatif penyelesaian, mengambil keputusan dan memilih salah satu alternatif penyelesaian, melaksanakan keputusan serta tidak lanjut. Tingkatan manajemen ada 3. Manajemen puncak adalah tingkatan manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas organisasi. Sebutan orang yang memegang posisi dalam manajemen puncak adalah direktur, presiden, direktur, dewan presiden, dan sebagainya. Manajemen menengah bertugas mengembangkan rencana-rencana sesuai dan dengan tujuan yang ditingkatkan yang lebih tinggi dan melaporkannya kepada top manajemen tersebut. Orang yang memegang posisi dalam manajemen menengah adalah kepala departemen, kepala pengawasan, dan sebagainya. Manajemen lini pertama merupakan tingkatan yang paling bawah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Manajemen lini pertama ini dikenal dengan istilah operasional, supervisor, kepala seksi, dan mandor. Fungsi manajemen yang paling mendasar adalah perencanaan, plan, pengorganisasian, organizing, pengarahan, leading, pengawasan, controlling. Etika manajemen perilaku terhadap karyawan, perilaku terhadap organisasi, perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Bab 3 kewirausahaan
Swastaan. Kewirausahaan. Istilah wira swasta berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari 3 kata, yaitu wira, swas, dan ta. Wira berarti utama, berani atau perkasa, swasta berarti sendiri, dan sta berarti berdiri. Jika dipadukan, swasta berarti berdiri di atas kaki sendiri, atau dengan kata lain berdiri di atas kemampuan sendiri. Dengan demikian, wira swasta adalah keberanian, keutamaan, serta keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Perbedaan wira swasta. Wira swasta adalah orang terampil dalam menciptakan suatu produk atau bisa memberikan keputusan kepada pelanggan. Wira swasta berfokus pada suatu bidang saja, mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan kemampuan dan keberanian untuk mencari uang secara mandiri. Wirausaha adalah orang yang bisa terampil mengelola, memanatkan, mampu mengembangkan usaha, bisa fokus dalam menjalani banyak bisnis, bisa berkreasi, berinovasi, serta punya visi misi jangka panjang. Kesimpulan kewiraswastaan merupakan suatu profesi atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang secara profesional di bidang dunia usaha atau bisnis. Wira swasta adalah seorang yang mampu sikap mental dan positif sehingga berani berusaha di atas kemampuan sendiri. Perbedaan paling mencolok adalah cukupnya jika wirausaha lebih memikirkan keseluruhan, penunjangan, dan berkelanjutan. Bab 4. Struktur organisasi. Adanya struktur organisasi sangat diperlukan, terutama bagi mereka yang percaya bahwa bagian organisasi diperlukan guna menjamin manajemen yang efektif. Struktur organisasi dihasilkan dari keputusan manajemen mengenai 4 atribut penting dari seluruh organisasi: pembagian kerja, dasar departementasi, ukuran departemen, dan pendelegasian wewenang. Atau dalam proses pengorganisasian, manajemen mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Kerangka kerja organisasi tersebut sebagai desain organisasi. Struktur pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajemen melakukan alokasi sumber daya. Fungsi struktur organisasi. Fungsi struktur organisasi dalam sebuah organisasi adalah memberikan inovasi kepada seluruh masyarakat yang menjadi anggota untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus ia kerjakan, berkonsultasi atau bertanggung jawab kepada siapa, sehingga proses kerjasama menunjukkan pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan kepercayaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pilar organisasi. Pilar pertama, pembagian kinerja, division of work. Membagi kerja adalah upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah disusun dalam proses perencanaan. Pilar kedua, pengelolaan pekerjaan, departementalisional. Setelah pekerjaan dispesifikan, maka kemudian pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Pilar ketiga, menentukan relasi antara bagian dalam organisasi. Hierarki adalah proses menentuan relasi antara bagian dalam organisasi, baik secara vertikal maupun secara
horizontal. Pilar keempat, penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antara bagian dalam organisasi atau koordinasi. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Departementalisasi adalah struktur organisasi yang memisahkan orang ke dalam kelompok ataupun departemen berdasarkan serangkaian kriteria tertentu. Departemen-departemen ini memiliki kepemimpinannya sendiri dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Pendekatan departemensi berdasarkan fungsional, berdasarkan produk, berdasarkan pelanggan, berdasarkan geografi, dan berdasarkan matriks. Yang bab kelima, pasar dan pemasaran. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Fungsi pasar. Fungsi pasar nomor 1, membentuk nilai harga pasar. Mulai fungsi terciptakan harga nilai karena pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual saling bernegosiasi dan akhirnya menyepakati suatu harga atau nilai tersebut merupakan hasil dari proses jual beli yang berlangsung di pasar. 2. Distribusi. Distribusi marketplace memungkinkan produksi dengan mudah mendistribusikan produk langsung ke konsumen. Jadi pasar berfungsi dengan baik, maka distribusi barang dari produsen ke konsumen akan berjalan lancar. 3. Promosi. Pasar merupakan tempat yang paling cocok bagi produksi untuk memperkenalkan suatu produk kepada konsumen, karena selalu banyak orang yang datang mengunjungi pasar meskipun tanpa diundang. Jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar. Pasar barang nyata. Pasar yang dijual produk dalam bentuk barang yang berbentuk dan fisiknya jelas. Pasar barang abstrak. Pasar yang menjual produk yang tidak terlihat atau tidak real secara fisik. Pasar jasa. Pasar jasa yang menjual produk dalam bentuk penawaran jasa atau suatu kemampuan. Pasar input. Pasar input merupakan suatu pasar menyediakan faktor-faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Pasar uang. Pasar uang memperjualkan belikan mata uang negara-negara yang berlaku di dunia. Pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan surat-surat berharga sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan bisnis atau pemilihan modal untuk diidentifikasikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pemasaran. Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis dalam diciptakan, komunikasikan, pengiriman, dan diciptanya nilai baik bagi konsumen, pelanggan, rekan masyarakat yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran ada produksi, produk, penjualan, pemasaran sosial, pemasaran global, pemasaran, strategi pasar, segmen pasar, penargetan pasar, proporsi nilai, bauran pemasaran, penetapan harga, promosi. Saya lanjut bab 6. Bab 6, perilaku karyawan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi dapat secara langsung maupun tidak langsung Bab 6. Perilaku karyawan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh
anggota organisasi yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mengetahui efektivitas kerja suatu organisasi. Individu merupakan unit masyarakat yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Biasanya disebut seseorang, perorangan, diri sendiri. Kelompok merupakan kumpulan dari unit masyarakat berdiri dari 2 ataupun lebih. Dalam dunia kerja, 2 unit ini akan masuk sebagai karyawan sendiri atau dengan gabungan. Perilaku manusia. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kecerdasan perilaku, pemikiran, dan emosional. IQ, intellect, quantity, EQ, SQ, XQ. Faktor pembentukan perilaku karyawan, faktor genetik, lingkungan, pendidikan, pengalaman. Indikator pembentukan perilaku karyawan, sosial relationship, kehidupan sosialnya berbagai toksik atau orang lurus. Vocation skill, ahli bagaimana sesuai dengan pekerjaan. Motif pekerjaan, bagian apakah harga diri, cari uang, tekanan, kebutuhan atau paksaan. Interviews, confidence, kepercayaan diri bagaimana. Work, school, stay, kualitas pekerjaan bagaimana, apakah ulet, rajin, disiplin atau malas, atau orientasi uang kerja seadanya. Work habit, kebiasaan kerja bagaimana, apakah suka membawa masalah dari luar atau kerja personal, profesional, mengendalikan diri, orang yang apakah kecil hati atau lapang dada jika dihadapkan dengan egoisme atau permasalahan. Kemampuan kerja adalah kapasitas individu untuk melaksanakan bagaimana tugas dalam pekerjaan tertentu, di mana kemampuan individu pada hakikatnya tersusun dari 2 faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental, misalnya berpikir, menganalisis, dan memahami. Kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas yang menurutnya stamina, kecepatan, kekuatan, dan keterampilan. Faktor kemampuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Faktor kinerja, quality of work, buruk tidaknya kinerja karyawan. Quantity of work, banyak tidak beban kerja karyawan. Job knowledge, paham tidaknya karyawan tentang pekerjaan. Teamwork, bagaimana kinerja karyawan tersebut bekerja dengan karyawan lain secara vertikal maupun horizontal. Creativity, bagaimana kemampuan karyawan dalam menyelesaikan tugas secara efisien. Inovasi, kemampuan mencapai perubahan untuk memajukan perusahaan. Inisiatif, bagaimana sikap karyawan dalam mengambil tindakan jika terjadi suatu masalah tanpa atau dengan bantuan. Indikator kinerja, kualitas mutu kinerja karyawan, ketepatan, ketelitian, keterampilan, keberhasilan, dan lain-lain. Kuantitas, banyak tidak hasilnya atau kinerja dengan deadline. Tanggung jawab pelaksanaan dalam pelaksanaan karyawan melakukan aktivitas kerja dengan benar atau tidak. Disiplin kerjasama, mampu tidak karyawan bekerja sama dengan rekan kerjanya. Cukup sekian video saya, mohon maaf kalau banyak kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.